dimulainya sebenarnya pada masalah. Tapi kalau kita mazhab organisasi, dimulainya pada itu. Apa isi PP tentang kecamatan? Apa tugasnya camat? Maksudnya dari situ kita kalau perspektifnya IKU dimunculkan dari tugas dan fungsi organisasi itu. Saya dalam mendampingi teman-teman di daerah tinggal mencari bagaimana caranya dikasih kawin ini dua masalah. Memulainya dari masalah atau memulainya dari tugas dan fungsi organisasi kita, tugas dan fungsi itu. Jangan cari masalah di luar tugas dan fungsi itu. Tugas pertama kecamatan adalah pemerintahan umum. Tugas kedua sampai ke 8 itu koordinasi. Ya dong? Koordinasi pemberdayaan masyarakat dan seterusnya. Itu kedua sampai ke 8, 5 dan kelurahan. Itu tupoksi ke 7. Tupoksi ke 8 adalah itu di antara seluruh tupoksi itu mana yang paling bermasalah di kecamatan kita. Di situ caranya memunculkan masalah. Yang dicantumkan di RPJMD kemudian menjadi centolan untuk OPD. Apakah OPD sendiri tujuan sesakannya tidak harus menyentolkan tujuan makro di RPJMD-nya? Karena seluruh OPD harus punya nilai akuntabilitas. Lalu misalnya indikator terkait indeks kepuasan masyarakat. OPD apa yang kinerjanya diukur dengan IKM? Basisnya apa? Nah, basisnya adalah satu, kalau ini basisnya pengetahuan ilmiah, maka Bapak Ibu belajar input, output, outcome, impact. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, di dalam praktek itu tidak bisa lagi murni sesungguhnya 100% teknokratik. Sisi lain dari perencanaan selain teknokratik itu juga perlu untuk diketahui, untuk dilakukan, untuk diterapkan. Nah, itu masalahnya apa? Masalahnya apa? Dengan mempelajari, dengan mengkaji, dengan mengetahui, dengan mencermati kondisi umum, dengan mencermati kondisi spesifik, kita bisa melihat masalah di sana apa. Merumuskan masalah dengan cara partisipatoris menemukan masalah itu juga berbeda. Dari sudut pandang partisipatoris, Bapak Ibu sekalian, ya, dari sudut pandang tidak pernah ada masalah sepanjang orang tidak pernah mengalami. Ingat, ini bagi apa? Hati. Taruhlah. Mengapa? Bagaimana harus dihindari? Karena kemungkinannya juga persepsi. Itu selalu komponennya harus ada 3. Ada yang sifatnya resources, ada yang sifatnya penguatan keorganisasian, ada yang sifatnya penguatan norma-norma atau aturan-aturan. Nah, ini contoh misalnya. Restoran terkenal pergi ke kapal-kapal pesiar. Banyakan mana? Chef laki-laki atau perempuan? Laki-laki.
penglihatan, 2 rasa, 3 asin tidaknya, tawar tidaknya itu bisa Bapak Ibu rasa. Hah? Diraba, Pak. Apa? Peraba. Dan seterusnya ya. Terkait dengan tanah atau lahan, kemudian terkait dengan air. Insya Allah Pak, kalau ini diketahui tiga-tiganya, dengan mudah sekali kita bisa mengetahui, oh ini ya masalah yang terjadi di sini. Tidak sia-sia itu Indonesia Raya itu bilang begini, Indonesia tanah airku, itu masuk. Kenapa saya menggunakan metode ini? Karena saya paham prinsipnya. Siapa suka roti? Kenapa sampai? Kenapa? Tidak boleh. Tinggalnya di mana? Di desa Motolonggo. Apa pekerjaan? Terhadap pemberontakan mangrove tersebut. Apakah Ibu merasa tidak nyaman atau langsung melapor bagaimana ke pemerintah? Sementara saya masih wawancara dengan masyarakat yang baru tantangan itu, saya untuk melakukan Terus materi yang sama pada 52 orang yang sama, tapi Anda mau jadi Beckham atau tidak itu bukan tergantung pada saya. Oke? Baik, orang kasih sosialis apa Verifikasi hasil tuntutan LKP yang dimaksud dan kita juga yaitu operator Evening Kecamatan dan Kasih Bangling. Selanjutnya yaitu setelah itu diverifikasi, operator Evening akan melaporkan hasil sebelumnya kan itu berdasarkan perahu sembang ya, setelah dijelaskan perahu sembang. Tim kecamatan, tim tanam dia akan turun ke desa-desa melakukan koordinasi. Karena proses tahapan perencanaan tidak hanya pada penyusunan dari KPDes Pak, itu dari penyusunan RPDMDes. Itu masuk karena apa? Kita melihat indeks desa membangun. Apakah desa ini sudah masuk pada desa maju, desa berkembang, dan desa tertinggal? Koordinasi kita masih belum optimal. Jadi teman-teman di pelaku kecamatan, operator ataupun Ekbangli, saya kira di aspek koordinasi dikuatkan. Karena semua yang disuarakan tadi memang sejak kemarin-kemarin semua kami fasilitasi. Saya Kepala Seksi Ekbangling dari Kecamatan Talupiti. Dengan adanya pelatihan ini kami sesungguhnya diberikan ilmu yang sangat penting untuk perencanaan, yang tentunya ini berkaitan dengan tugas kami di kecamatan. Kalau dari segi materi, kami sangat tertarik dengan materinya Pak Asar yang kemarin itu tentang bagaimana kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi faktual. Karena dari berbagai macam pertanyaan itu ternyata juga sangat penting untuk dilakukan, karena untuk menggali gagasan ataupun apa yang menjadi persoalan di salah satu desa misalnya. Nama saya Misrawati Yasin dari Kecamatan Randangan. Setelah kembalinya dari sini saya mengimplementasikan di desa, karena perencanaan yang ada di desa ini ada hubungannya dengan perencanaan yang ada di kecamatan dan kabupaten. Insya Allah akan dikolaborasikan antara perencanaan kabupaten, kecamatan, dan desa. Arman Muhammad, saya camat di Kecamatan Pakuat, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Paling menarik bagi saya, ternyata bicara
tentang perencanaan itu sebelumnya, sebelum ikut latihan, bagi kami adalah hal yang sangat berat. Namun demikian, ketika kita sudah mengikuti pelatihan dengan memperoleh materi dari para pakar yang menurut saya sangat menguasai dan mumpuni di bidangnya, maka perencanaan yang sebelumnya terasa berat dan sulit untuk diimplementasi di lapangan ternyata sangat mudah menurut saya, karena kami memperoleh metode-metode yang sangat mudah dipahami, juga gaya para pengajar yang terkesan fun, rileks, dan lebih banyak menggali apa yang menjadi kendala dan pengalaman kami di lapangan.